wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Batu, Pak Sehat Pak Haidir. Rosidi? Iya, Pak. Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Siap ya untuk uji kompri hari ini ya? Insya Allah, Pak. Siap, Pak. Amin. Baik, Pak Rosidi kan kita punya waktu 50 menit ya. Iya, Nanti Pak. waktu Pak Rosidi memaparkan, baik dari mulai eh, identifikasi masalah sampai kepada penetapan akar masalah, kita mau lihat, kemudian alternatif daripada solusi, ya, kemudian sampai kepada penentuan solusi. Kemudian kita lihat rencana aksi. Jadi di sana nanti perangkat pembelajaran mau kita lihat. Waktu Pak Rosidi menyampaikan 30 menit. Ya Pak Rosidi ya? Iya, Pak. Maaf, Pak. Baik. Mau Ya, tanya, Pak. Sebelum ya. mulai. Untuk yang LK-nya itu tak tampilkan apa gimana, Pak? Ya Tertampilkan? sebaiknya ditampilkan supaya bisa kita lihat. Oh, gitu. Nanti Inji, secara inji. berurutan saja. Oh, gitu. Kalau Inji, memang inji, inji. Siap. satu-satu dia berarti kan share screen, stop screen, share screen lagi yang lain Inji, gitu inji, ya. inji, inji. Tapi kalau bisa di siapa? Pak, Baik, dan untuk itu, silakan. Pak, dan untuk RPP-nya itu yang satu aksi, Pak, dua aksi, Pak? Satu aja? Ya kalau memang Pak Rosidi bergantung kepada Pak Rosidi membuat berapa? Dua aksi. Satu, Pak, ini, Pak. Ya Yang saya satu siapkan aksi satu. silakan. Inji, inji, inji. Kita Masih. mau lihat benar nggak Oh, inji, yang Pak. aksi Bapak susun. Inji, Ya, inji, Pak. Inji, baik. inji. Waktu tepat di pukul 10 ya. Iya, Pak. Jadi 10.00 kita mulai untuk Pak Rosidi. Silakan Pak Rosidi. Iya, Pak. Mohon share screen, Pak, ya, untuk yang Ya, LK-nya dulu. Terima kasih, Pak Batu. Ini saya mencoba menampilkan, Pak, untuk identifikasi masalah sampai dengan menentukan solusi, Pak. ya. Dari awal sampai akhir yang kita pelajari, Pak. Yang pertama, Pak, kita identifikasi masalah. Ini, Kalau bisa di slide su aja. oh gitu, Pak, ya. Oke, baik. Terima Ini, kasih. Pak. Yang pertama, Pak, identifikasi masalah. Ini ada empat, empat kolom. Yang pertama, nomor, dua jenis permasalahan. Yang ketiga, masalah yang diidentifikasi. Yang keempat, analisis identifikasi masalah. Di masalah ini ada 6, Pak. Yang pertama, pedagogik, literasi, dan numerasi. Yang kedua, kesulitan belajar siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus dan masalah pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang ketiga, membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Yang keempat, pemahaman atau pemanfaatan model pembelajaran inovatif berdasarkan estetik materi dan siswa. Yang kelima, materi terkait literasi, numerasi, advent material, miskonsepsi, dan hot. Yang keenam, pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Untuk masalah yang diidentifikasi, Pak, dari mulai di pedagogik, literasi, numerasi, ini untuk pedagogiknya kegiatan pembelajaran tidak sesuai dengan rancangan yang tertuang dalam RPP dan media pembelajaran yang masih kurang bervariasi. Literasinya sulitnya melaksanakan pembiasaan literasi siswa ketika belajar di rumah. Yang kedua, yang numerasinya tidak semua siswa memiliki minat di bidang numerasi. Jadi, dan analisis identifikasi masalahnya untuk pedagogik terjadi karena copy paste tanpa memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam RPP dan karakteristik siswa di sekolah, Pak. Dan guru belum siap dalam memulai pembelajaran. Dalam artian untuk RPP-nya masih kurang lengkap, Pak. Kemudian media pembelajaran yang digunakan seperti PowerPoint,
masih kurang, media pembelajaran yang masih menggunakan PDF, berarti belum bervariasi untuk video pembelajaran yang menarik siswa. Untuk yang literasinya, ini analisis inti masalahnya, sekolah kurang menyisihkan waktu untuk secara berkala untuk pembiasaan membaca sebagai bagian dari penumbuhan budi pekerti siswa. Dan orang tua siswa kurang mengawal pembiasaan literasi anak atau siswa di rumah. Untuk numerasinya, analisis identifikasi masalahnya, sangat susah untuk menerapkan konsep numerasi dalam kehidupan sehari-hari karena pada dasarnya tidak semua murid memiliki bakat dan minat pada penerapan numerasi. Kurangnya siswa mendapat pelatihan soal berkenaan dengan numerasi untuk menumbuhkan minat, atau kurangnya guru memberikan latihan soal berkenaan dengan numerasi untuk menumbuhkan minat siswa. Untuk masalah yang kedua Pak, untuk kesulitan belajar ini, masalah yang ditimasi ada kebutuhan khusus untuk siswa di ruang kelas dan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk yang berkebutuhan khusus ini, siswa belum bisa membaca dengan baik. Siswa kurang memahami pembelajaran dan diskusi. Siswa tidak mudah mengkonseptualisasi simbol, konsep, atau teori abstrak. Dan siswa kesulitan mengaitkan pengetahuan baru dengan apa yang sudah mereka ketahui. Untuk pembelajaran berdiferensiasi, ini analisis identifikasi masalahnya, guru kurang memahami konsep pembelajaran berdiferensiasi sehingga kurang bisa memanfaatkan sumber daya yang sudah ada. Kurangnya pelatihan bagi guru berkenaan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi guru masih lebih memaksakan kehendaknya sendiri, bukan kehendak murid Pak, seperti itu. Dan jenis permasalahan yang ketiga, ini membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Ini masalah yang diidentifikasi, relasi atau hubungan dengan sekolah kurang efektif. Dan analisis inti masalahnya, orang tua siswa sudah fokus bekerja, kadang-kadang komunikasi ke anak atau siswa kurang, dan wali kelas pun, wali guru semua BK maupun sekolah juga kekurangan komunikasi dengan orang tua atau wali siswa. Kemudian relasi hubungan sekolah dengan orang tua siswa kurang intens dan efektif. Ini analisisnya, kurangnya kegiatan bersama sekolah dengan orang tua atau wali kelas kurang. Responsif ketika orang tua yang bertanya, kurang respon atau kurang mengawali komunikasi dengan orang tua siswa. Dan kami juga di sini Pak, di Semarang itu, karena sudah ini Pak ya, sekolahnya semua sudah gratis semua Pak, nggak bayar, akhirnya kita jarang ketemu orang tua Pak, karena kita nggak pernah ketemu orang tua. Masalah dengan orang tua seperti masalah program-program sekolah kita juga jarang ketemu sekarang Pak, semenjak sekolah itu sekolah gratis Pak, di Semarang khususnya Pak. Dijelaskan aja apa-apa, jangan menguraikan seperti itu, tapi masalahnya ada berapa, kemudian apa akar masalah, kemudian nanti baru ke solusi, seperti itu ya. Oke, siap Pak, siap. Silakan. Iya Pak. Dan yang identifikasi masalah yang keempat Pak, ini pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran inovasi berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Ini masalah yang diidentifikasi, satu, kurang maksimalnya implementasi model pembelajaran inovatif di kelas. Yang kedua, kurangnya kolaborasi peserta didik dan guru dalam pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian, belum semua guru menjalankan pembelajaran berorientasi pada keterampilan belajar dan mengembangkan keterampilan abad 21 atau 4C. Kemudian, kurang berkembangnya kemampuan literasi siswa, dan kurangnya konsep
penguatan pendidikan karakter atau PPK. Untuk kurang maksimalnya implementasi model pembelajaran inovatif di kelas, itu analisis identifikasi masalahnya. Yang pertama, guru kurang memahami konsep pembelajaran inovatif. Kemudian siswa kurang mendapatkan kesempatan pembelajaran inovatif. Siswa kurang bisa berperan aktif saat implementasi pembelajaran inovatif. Kemudian masalah identitas yang kedua, kurangnya kolaborasi peserta didik dan guru dalam pembelajaran. Ini siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran inovatif. Kemudian guru masih lebih memaksakan kehendaknya sendiri. Siswa kurang diberi kesempatan belajar berkelompok. Kemudian untuk masalah yang selanjutnya, kurangnya pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi. Analisisnya, yang pertama, guru belum semua memiliki perangkat laptop yang memadai. Kemudian siswa belum semua memiliki paket internet dan perangkat laptop yang memadai. Kemudian untuk belum semua guru menjalankan pembelajaran berorientasi pada keterampilan belajar dan mengembangkan keterampilan abad 21. Analisisnya, yang pertama, kurangnya semangat belajar guru maupun siswa terhadap ICT. Guru kurang memahami keterampilan abad ke-21, terutama 4C, creativity, kolaborasi, critical thinking, dan communication. Belum semua guru memasukkan unsur keterampilan abad 21 kemudian ke dalam RPP. Jadi belum semua bisa menjalankan RPP dengan maksimal. Kemudian masalah yang situasi yang selanjutnya yang di nomor 4, kurang berkembangnya kemampuan literasi siswa. Ini analisisnya, kurang sarana pendukung literasi siswa. Kemudian guru kurang menjadi figur literasi bagi siswa, dan guru kurang memahami konsep kemampuan literasi. Kemudian belum semua guru memasukkan konsep literasi ke dalam RPP, Pak. Selanjutnya, untuk kurangnya konsep penguatan pendidikan karakter atau PPK, analisisnya, guru kurang memahami konsep penguatan pendidikan karakter atau religius, nasionalis, integritas itu atau kejujuran, mandiri, dan gotong royong. Belum semua guru memasukkan konsep PPK ke dalam RPP. Jadi kurangnya sosialisasi konsep PPK kepada guru. Kemudian masalah yang kelima, materi terkait literasi, numerasi, advance material, miskonsepsi HOT. Ini tingkat literasi numerasi siswa masih sangat rendah. Analisis dari saya, daya tahan baca siswa kurang kuat, guru kurang mengambil cara meningkatkan kemampuan literasi numerasi siswa, dan sekolah kurang memiliki sumber belajar literasi numerasi. Dan yang berikutnya, kurangnya pembelajaran yang berorientasi HOT. Ini analisisnya, yang utama, guru kurang memahami konsep pembelajaran berorientasi HOT, dan guru kurang mengikuti pelatihan berkenaan dengan pembelajaran HOT. Kemudian siswa Ini kurang... kan sudah dibahas ya Pak Joko sebelumnya. Jadi kalau Bapak membaca nanti terlalu lama waktu Bapak. Oh gitu Kapan Pak, di aksi, rencana aksi nanti Bapak Oh, sampaikan. Pak. Jadi yang cukup masalahnya apa, kemudian apa akar masalahnya gitu ya. Oh, Pak, siap. Itu aja. Jadi itu bisa dibaca ya Pak. Oke, Satu siap. aja. Oke. Siap Pak, ya. Silakan Ini Pak Pak ya, Joko. di masalah yang terpilih Pak, kita ada pilih 2 Pak, saya Pak. Yang pertama, motivasi belajar siswa didik yang rendah, kemudian yang kedua, hasil belajar siswa kurang. Masalahnya yang untuk yang nomor pertama, motivasi belajar rendah, ini media mengajar guru kurang inovatif, yang kedua, guru kurang berinteraksi dengan siswa, yang ketiga, materi yang disajikan kurang menarik.
Kemudian masalah yang terpilih yang kedua, belajar siswa kurang. Akar masalahnya ada 3. Yang pertama, media mengajar guru kurang menarik. Metode mengajar guru kurang sesuai. Yang ketiga, guru belum semuanya mahir dalam membuat PPT dan video pembelajaran. Itu Pak Batu untuk 2 masalah yang terpilih, Pak. Ya, tapi baik Pak Joko, Nggih, Pak. ini tidak masalah. Hasil belajar siswa kurang itu di awal, itu di asal ya, Nggih, atau nggih, di nggih. ulunya. Masalahnya apa membuat peserta didik itu hasil belajarnya kurang? Itu harusnya. Tapi kalau ini masih jauh kali kita balik ke belakang. Baik, terus sampai ke solusinya apa yang ditetapkan? Nggih, Pak. Eh untuk ini Pak, untuk solusinya Pak, alternatif solusinya yang saya ambil untuk motivasi belajar peserta didik rendah, khususnya di KD 3.9 Pak, menganalisis berbagai jenis pekerjaan pada penelitian bubut di kelas 11 teknik pemesinan Pak. Ini untuk eksplorasi alternatif solusinya, akar masalahnya ada 2, media mengajar guru kurang inovatif, 2 dalam menyajikan materi guru kurang menarik, dan alternatif solusinya ada 2 Pak, menggunakan variasi Langsung aja Pak, pembelajaran yang ketika menarik. memang seperti itu, Nggih. Pak Joko, langsung Pak. aja kepada apa solusinya? Oh gitu Pak, solusinya ini Pak, untuk Iya. menggunakan variasi pembelajaran yang menarik dan interaktif Pak. Yang kedua, menyajikan materi dengan gaya yang menarik dan kreatif bagi peserta didik. Itu Pak. Untuk yang hasil belajar siswa kurang di KD 3.9 kelas 11 TP ini, solusinya Pak, 1 menggunakan variasi media belajar yang menarik, dan 2 menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Ini yang untuk yang KD 4.9 untuk yang prakteknya Pak. Itu Pak Batu. Jadi, Baik, silakan ke aksinya Pak. Iya Pak. Dari awal Pak J. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana keadaan hari ini? Semuanya sehat semua? Oh bukan Pak, ini Oke, Pak. rencana aksi Bapak itu kan sudah menjelaskan perangkat Pak. Oh J. RPP-nya. J. RPP-nya J Pak J. Lah iya. Oke, siap Pak, siap. Ya, maaf Pak. Ini Pak, RPP saya Pak, ini untuk yang apa? Untuk pendidikan ini Pak, kelasnya kelas 11 semester 4, membubut tirus, pertemuan pertama, 1 JP, kompetensi intinya, KI 3 dan KI 4-nya, kemudian kompetensi KD-nya 3.9, menganalisa berbagai jenis pekerjaan pada pemeriksaan bubut, indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya, 1 memilih peralatan bantu, alat potong, dan peralatan lain yang relevan sesuai dengan pekerjaan pembubutan benda kerja. Ini dari C5 Pak, memilih ini C5. Yang kedua, mengukur besar sudut tirus dengan menggunakan rumus pergeseran eran atas di mesin bubut. Bisa di zoom sedikit Pak? Oh iya Pak. Sudah Pak. Sekali lagi. Ini Pak. Ya udah, cukup.
Eh, Indikatornya Pak, tadi ulang lagi Pak dari awal. Yang pertama, memilih peralatan bantu, alat potong, dan peralatan lain yang relevan sesuai dengan pekerjaan pembuatan benda kerja. Ini di C5 Pak untuk memilihnya ini. Kemudian yang kedua, mengukur besar sudut tirus dengan menggunakan rumus pergeseran airatan atas di mesin bubut. Ini C4 mengukur ini. Yang ketiga, menganalisis langkah kerja pembuatan tirus sesuai dengan SOP. Ini dari C4. Kemudian tujuan pembelajaran. Ini ada 3 Pak. Sesuai dengan IPK-nya. Yang pertama, peserta didik dapat memilih peralatan bantu, alat potong, dan peralatan lain yang relevan sesuai dengan pekerjaan pembubutan benda kerja. Ini sudah mewakili audien dan DJ 5 Pak. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengukur besar sudut tirus dengan menggunakan rumus pergeseran airatan atas di mesin bubut. Ini mewakili biar rumus ABCD itu di behavior. Ini yang JJ4 Pak. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis langkah kerja pembuatan benda kerja sesuai dengan SOP melalui penggunaan model pembelajaran PBL. Ini di C, di condition, di C6 Pak, untuk yang menganalisis. Kemudian media materi pembelajaran, ini ada 3. 1, menganalisis metode atau cara dalam membuat tirus. Yang kedua, rumus perhitungan sudut tirus. Yang ketiga, teknik membuat tirus dengan mesin bubut dengan menggeser airatan atas sesuai SOP. Metode pembelajarannya berkatanya ini saintifik Pak, ini tipek Pak, saya belum lulus ini tipeknya Pak, ketinggalan tipeknya. Tipek, metodenya diskusi, ceramah, dan penugasan. Modelnya problem based learning. Sintaknya ada 5 langkah sintaknya. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing pendidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kemudian yang G lanjutnya, media dan sumber belajar. Media dan alat pembelajarannya laptop, LCD proyektor, video cara membuat tirus. Ini PPT Pak, maaf Pak, ini PPT membuat tirus. Yang kedua, video bikin mesin bubut. Yang kedua, sumber belajar. Ini ada modul ajar, ada 3 buku yang saya pakai. Yang keempat ini PPT-nya. Yang keempat ini video dari YouTube yang saya ambil, ini linknya Pak. Kegiatan pembelajaran yang pertama, untuk pendahuluan ini yang pertama, peserta didik diminta untuk masuk tepat waktu atau orientasi. Kedua, peserta didik menjawab salam dan pertanyaan mengenai kabar serta mendengarkan guru saat mengecek kehadiran siswa di disiplin di PPK-nya. Kemudian peserta didik dan guru berdoa sebelum memulai pelajaran dipimpin oleh salah satu siswa, ini religius. Ini juga di PPK-nya Pak. Yang keempat, peserta didik menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kelima, peserta didik mendengarkan informasi dari guru tentang tujuan pembelajaran, manfaat, dan langkah-langkah pembelajaran. Yang keenam, mengajukan pertanyaan terkait materi yang akan diajarkan. Yang ketujuh, guru memotivasi peserta didik sebelum memulai pembelajaran untuk membangkitkan semangat dalam belajar. Setelah itu kita masuk ke inti Pak, inti yang kita dari ada sintaksnya PBL. Tahap pertama itu orientasi siswa terhadap masalah. Ini ada 1, guru memberi ceramah materi membuat tirus melalui tayangan video dan PPT. Yang kedua, peserta didik mendengarkan materi dan memperhatikan materi yang disampaikan oleh pendidik tentang perhitungan sudut tirus. Yang ketiga, guru memberikan motivasi pada peserta didik untuk bertanya
Kemudian yang keempat, peserta didik mengajukan pertanyaan terkait materi yang disampaikan oleh pendidik atau guru. Kemudian tahap 2 dari sintak tadi, sintak PBL, tahap 2-nya mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Yang pertama, peserta didik menerima LKPD form 1, ini dari guru. Yang kedua, guru memberikan stimulus dengan soal-soal terkait materi yang terdapat di LKPD. Kemudian tahap 3, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang pertama, peserta didik menerima arahan dari guru untuk mengusulkan LKPD form 1. Yang kedua, peserta didik diminta untuk mencoba menjawab pertanyaan dari peserta didik lain tentang materi terkait. Kemudian di tahap 4 dari sintak PBL, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Itu yang pertama, peserta didik menyerahkan hasil pekerjaan LKPD form 1 kepada guru. Yang kemudian guru menanyakan kepahaman peserta didik tentang materi yang disampaikan. Kemudian guru memotivasi peserta didik untuk dapat mendalami materi yang telah disampaikan. Dan yang tahap 5 dari sintak PBL tadi, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang pertama, guru memberikan lembar tes tertulis kepada peserta didik. Yang kedua, peserta didik mengerjakan tes tertulis dan menyerahkan pekerjaan kepada guru. Yang ketiga, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah dipelajari. Setelah itu kita masuk ke penutup, Pak. Penutup ini yang pertama, menyimpulkan materi yang telah diajarkan. Kedua, memberikan informasi tentang materi yang akan diberikan untuk pertemuan selanjutnya. Dan yang ketiga, guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Kemudian keempat, guru meminta peserta didik untuk berdoa sebelum mengakhiri pelajaran. Yang kelima, mengucapkan salam kepada peserta didik. Kemudian untuk penilaian dan pembelajarannya ada dua, penilaian sikap dan penilaian pengetahuan. Penilaian sikap prosedurnya dalam proses pembelajaran, tekniknya non-tes, bentuknya observasi, instrumen penilaiannya lembar pengamatan sikap. Nah, itu terlampir. Untuk penilaian yang pengetahuan, prosedurnya akhir pembelajaran, tekniknya tes tulis, bentuknya uraian, instrumen penilaiannya lembar pengamatan pengetahuan. Terlampir, Pak, seperti itu. Ini untuk bahan ajarnya. Ini materi ajar. Kemudian ini ada pengertian tirus, ada cara-cara membuat tirus, ada beberapa macam. Ini ada 3, ini yang pakai yang hilatan atas, ada perhitungan sudut besarnya tirus tadi, Pak. Dan ini ada contoh-contoh soalnya yang kerjakan. Kemudian sini saya ambil dari modul ajar, ada 3 buku yang tadi yang kita ambil, Pak, untuk membuat dari materi ajar. Dan untuk media pembelajarannya, ini ada laptop, ada komputer, ada videonya tadi, ada bubutnya. Ini video prosesnya, cuplikannya. Dan ini LKPD-nya, Pak. LKPD yang saya buat ini form 1. Ini seperti ini tujuannya. Tujuan LKPD, langkah kegiatan. Ini menganalisa proses pembuatan tirus, ini betul salahnya. Jadi dia anak-anak nanti paham bahwa tidak untuk membuat tirus. Kemudian yang penilaiannya, ini yang sikap, ada sikap santun, ada jujur, ada
percaya diri, tanggung jawab. Dan ini untuk yang pengetahuan. Ini ada isi-isinya untuk yang 3.9. Soalnya ada 5. Jawabannya poinnya ada 4, Pak. Jadi ini untuk penskorannya seperti ini. Skorannya soal tadi. Dan ini untuk lembar evaluasinya, untuk soalnya yang soal tulisnya. Ada 5 soal yang untuk siswa tadi. Dan ini rencana tindak lanjut saya, remediasi dan pengayaan. Ini kalau remediasi berarti kurang dari 50% memahami materi. Ini diajarkan. Pengayaan ini ada siswa yang sudah tuntas dalam memahami materi guru memberikan materi yang atau tambahan. Tindakannya seperti ini, Pak. Nanti saya buat analisis untuk apa seperti ini. Nanti ketemu untuk pengayaan atau remediasi. Seperti itu, Pak Batu. Baik. Terima kasih Pak Joko. Iya, Pak. Pak Hidir sudah bergabung, Pak Hidir? Pak Hidir? Baik, Pak Hidir masih belum bisa bergabung. Iya, Pak. Ya, sambil menunggu Pak Hidir kita lanjut ya Pak Joko. Iya, Pak Batu. Baik, pertama Pak Joko, ketika Bapak menyusun tadi itu masalah ya, identifikasi masalah, ya pada akhirnya memang masalah itu ada pada peserta didik gitu ya. Iya, Pak. Ya, tapi bukan hasil belajar, tapi masalah itu pada peserta didik. Sehingga kita coba tetapkan dari permasalahan itu mau kita analisis untuk kita menetapkan apa sih akar masalah. Ketika akar masalah tentu kita kepada guru ya, dan perangkat pembelajaran seperti itu ya. Iya, Pak. Baik. Metode apa yang Pak Joko gunakan untuk menganalisis daripada identifikasi masalah untuk mendapatkan akar masalah? Kita dengan Pak, dengan wawancara, Pak. Wawancara dengan stakeholder yang berkaitan dengan tadi, Pak, masalah tadi. Ya, itu kan mengeksplorasi ya, eksplorasi masalah ya, berdasarkan literatur dan wawancara pakar seperti itu ya. Iya, Pak. Tapi ini metode analisisnya, Pak. Oh iya, Pak. Iya, apa metodenya yang digunakan? Metodenya yang saya pakai, Pak, ya, untuk menentukan akar masalah. Kita dengan itu, Pak, dengan metode atau mengalir saja. Kan kalau Pak, kalau jujur, Pak, jujur itu memang kita di sini itu masih mengalir, Pak. Nanti sambil jalan ya, sambil ketemu gitu, Pak. Iya. Jadi kan ada beberapa metode, termasuklah metode yaitu penggunaan diagram Pareto gitu ya. Diagram tulang ikan seperti itu, atau mungkin analisis SWOT bisa untuk menentukan akar masalah. Ya. Baik, kemudian tadi sudah ada ya solusi, karena di akar masalahnya itu pada guru dan pada perangkat ya. Pak. Lantas bagaimana Bapak menetapkan solusinya? Juga metode apa yang Bapak gunakan untuk bisa memberikan solusi terhadap masalah yang sudah Bapak tetapkan? Untuk menentukan solusi, Pak, ya, saya ini pakai gini, Pak. Untuk solusinya kita kan dengan dari hasil literatur yang kita samakan dengan yang kita alami, nanti ketemu solusi yang kita pakai, Pak. Jadi seperti
ternyata ada modelnya pelajaran Iya. masih kuno, akhirnya kita pakai yang cocok dengan PBL atau PJBL atau apa nanti yang Iya. sesuai dengan menurut kita gitu, Pak. Berarti belum dilakukan Pak analisisnya ya Pak ya? Maksudnya menggunakan metode apa ya? Belum ya? Belum, Masih Pak, biasa sama nggih. seperti penetapan masalah tadi ya? Nggih, Pak, nggih, ya. Sehingga bagaimana Pak Joko menetapkan ininya solusi itu kok tiba-tiba Pak Joko tadi berencana 2 aksi ya jadinya ya? Nggih, Pak, iya. Nah, 2 aksi, kemudian dari 2 aksi itu karena adanya 2 permasalahan ya, Nggih. solusi yang ingin diselesaikan, maka Bapak menetapkan model yang digunakan adalah PBL dan PJBL ya. Nggih, Pak, iya. Jadi kalau model PBL dan PJBL, kenapa langsung ditetapkan seperti itu, Pak? Untuk SMK, Pak, khususnya dari Kementerian kan Direktorat kan kita dianjurkan untuk kita kan memakai kan yang saintifik tapi yang PJBL dan PBL gitu. Jadi kita karena instruksi dari atas ke bawah, Pak, akhirnya kita memakai PBL dan PJBL. Nanti untuk yang kognitifnya kita pakai PBL, untuk yang psikomotornya pakai yang PJBL seperti itu, Pak. Ya, artinya tidak lagi seperti itu ya Pak Joko. Nggih, Pak. Karena ya kita ambil aja ya istilahnya, saya tidak beristilahkan pedagogiknya itu kepada afektif, kognitif, dan psikomotorik, tapi langsung aja kepada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Seperti itu Nggih. ya. Nggih, Pak. Di PBL pun tentu ada bagaimana penilaian di situ tentang pengetahuan. Di PBL juga memungkinkan untuk kepada keterampilan. Dan memang harus ada dalam unsur pelajaran yang kita berikan pada aksi itu harus ada untuk menjawab KD ya. Iya, Pak. KD itu harus ada unsur yaitu kognitif dan Psikomotor, Pak, ya. atau ya pengetahuan Ya, dan Pak, keterampilan. Nggih. Ya, jadi keterampilan itu kan semata-mata tidak harus yang besar keterampilan. Dia Nggih, Pak. menarik sebuah garis aja itu sudah buah keterampilan. Seperti Iya, itu Pak. ya, Iya, Pak. keterampilan dalam menarik garis. Kalau ini keterampilan dalam melakukan analisis pembubutan virus Iya, Pak. misalnya. Iya. Karena dia menggunakan persamaan berarti ada numerasinya. Iya, Pak. Tapi persoalannya di tingkat mana itu? Apakah dia kita arahkan ke yang hot atau tipek tadi gitu ya Iya. Pak ya? Iya, Pak. Tapi Iya, Pak, memang betul Pak, ya. jadi bukan semata-mata karena memang ditetapkan oleh Maaf, Pak, iya. penyelenggara, Nggih, nggih. tapi kalau penyelenggara itu ya memang sudah menetapkan arah Nggih. kita adalah PBL dan PJBL, PJBL. nggih. Tapi ingat kata di sana, tidak menutup kemungkinan bahwasanya kan gitu. Nggih, nggih, Tidak Pak, iya. menentukan kemungkinan bahwasanya bisa menggunakan model yang lain. Yang lain sesuai, Pak, nggih. Iya, tapi karena kalau Pak Joko melakukan evaluasi Iya, ya, Pak. Iya, Pak. analisis di awal dari permasalahan dan solusi permasalahannya, maka Pak Joko sudah memahami tentang karakterisasi daripada peserta didik, karakterisasi daripada kita sendiri ya, Nggih, Pak, ya. karakterisasi daripada pelajarannya. Iya, Pak. Baru dekatkan kepada karakterisasi daripada modelnya. Kalau model PBL itu ada 5 tahapan, 5 Iya, langkah Pak. sintaknya. Kalau PJBL itu ada 6 Ada langkah. 6, nggih, Pak. Dan karakterisasinya kan begitu. Kalau Nggih. dia PBL kan memang berbasis masalah. Nggih, Berarti masalah-masalah yang diberikan untuk dipecahkan oleh peserta didik. Iya, Pak. Kemudian kalau proyek kan berarti ada proyek-proyek yang harus diselesaikan oleh peserta didik kan seperti itu. Nggih, Pak, betul, Barulah setelah kita analisis tadilah kita bisa menetapkan di aksinya itu yang mana. Itu ya. Iya, Pak, betul, nggih. Baik. Nggih. Ini nanti dibuka dulu lagi ini Pak Joko Iya, Pak. untuk aksinya ya. Kita Iya, mau Pak. lihat aksinya tadi di RPP tadi ya. Iya, Pak. Sambil menunggu Pak Joko buka, saya coba panggil Pak Hidir, sudah masuk belum bergabung ya. Oh, nggih, Pak Pak, Hidir. nggih. Pak Hidir. Tadi sudah Pak Hidir tadi ada bergerak sedikit, tapi kayaknya belum juga ya. Nggih, Pak. Sekalian dibuka Pak Joko. Nggih, Pak, nggih.
Yang RPP-nya Pak ya? Iya. Iya Pak. Paling atas saja Pak Joko, paling atas. Terus paling atas. Oke. Baik. Mata pelajaran adalah teknik pemesinan bubut ya, Iya Pak. Pak Joko. Iya Pak. Oke. Ini materi pokoknya adalah membuat tirus. Iya. Ya. Kemudian ini alokasi waktu 1 jam pelajaran kali 45 menit. Iya Pak. Lah, ini yang masih kita meragukan, benar enggak? Bagaimana Bapak mengalokasikan waktu cukup enggak ya untuk menjawab persoalan itu? Jadi maksudnya ini berapa kali pertemuan, Pak? Satu kali, Pak. Satu kali, Pak. Satu kali pertemuan 1 jam kali 45 menit. Jadi cukup 45 menit, Pak Joko? Kalau untuk teori saya cukup, Pak. Kalau untuk teorinya, Pak. Kalau untuk yang ini, Pak. Ya teorinya kan tentunya pasti ada di sana. Pemahaman-pemahaman peserta didik yang arah ke keterampilannya seperti itu. Ya. Nah, dulu saya pernah coba, Pak. Saya coba untuk ya semester tahun kemarin itu cukup, Pak, untuk yang ini, Pak. Kemudian tadi kan Pak Joko menggunakan misalnya membumbu tirus. Iya, Pak. Ini kan apakah harus keduanya dipakai, yaitu PBL dan nanti PJBL? Kapan PJBL dipakai? Nanti pas Pak, pas pertemuan kedua, Pak, untuk yang prakteknya, Pak, untuk yang berarti buat 2 RPP. Kalau dulu Pak saya itu 2 RPP, Pak, tapi kemarin dia diperintahkan oleh Pak Kaisar itu 1 RPP, Pak, seperti itu. Lah iya, kenapa harus 2 RPP? Misalnya 2 pertemuan ya, 2 pertemuan alokasi itu berarti 2 pertemuan 2 kali 4 kali 45 menit. Karena 1 pertemuan itu adalah 2 kali 45 menit. Seperti itu, Pak Joko. Pak, ini tak ambilkan satu, Pak. Enggak apa-apa, nanti aja Pak Joko. Nggih. Buka lagi. Oh, nggih, apa lagi, Pak? Iya, buka lagi. Pak Hidir. Silakan Pak Hidir. Pak Hidir sudah bergabung? Baik. Kayaknya masih belum, cuman bayang-bayang kelihatan Pak Hidirnya. Ini Pak yang Pak, yang 2 pertemuan, Pak. Ini kan 1 itu kemarin saya dulu zaman pas saya buat sebelum PPG itu kan buatnya per RPP, Pak. Jadi pertemuan untuk yang kognitif sendiri, untuk keterampilan sendiri, Pak. Tapi kemarin setelah PPG ternyata disuruh 1 RPP itu ada 2 pertemuan, satunya yang PBL, yang kedua PJBL, seperti itu Pak Batu. Iya, tapi apa tidak sebaiknya kan 1 RPP aja, dan Bapak sudah menetapkan untuk menjawab, Pak. Memberikan solusi terhadap permasalahan Pak Joko itu, ya harusnya cukup pada 1 model. Oh gitu Pak Nji. Lah iya, sebenarnya kalau ya Pak Hidir, silakan Pak Hidir. Pak Hidir, Assalamualaikum Pak Hidir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Joko. Pak Hidir. Siap. Ini kita kayaknya salah persepsi. Ini 2 JP kali 45 menit. Pak. Itu perintah dari Pak Pak, dari dosen pembimbing saya, Pak. Saya nggak nuruti mereka, Pak. Sebut ya, ganti ya. Ah, Pak. Yang benar Pak? Itu 2 JP itu 1 JP 2 kali 45 menit, 1 JP. Kalau 2 JP berarti 4 kali 45 menit. Oh, gitu Pak ya. Iya Pak, ya. Coba Bapak lihat dulu KD-nya. Ini Pak KD-nya, Pak. Menganalisa berbagai jenis. Kurang gede, Pak. Kurang besar, Pak. Nah, ini Pak. Menggunakan teknik pemesinan. Kalau ini berarti harus 4 kali 45 ini. Nggak mungkin Bapak bisa 2 kali 45. Iya Pak, lah kemarin kan saya kan banyak ini kan. Maaf Pak ya, saya kan sudah itu Pak, kan seperti itu. Tapi ternyata dari pihak desain itu Pak suruh buat
2 kali 45 menit untuk 2 pertemuan seperti itu. Jadi kita ya harus ngikuti Pak, video-videonya seperti itu Pak. Izin, mohon maaf. Teman Bapak ada juga paham begitu 2 kali 4 kali 45. Nggih. Berarti kalian yang salah dengar. Oh, apa nggih Pak, maaf. Coba lihat dulu. Nggih, yang mana Pak? Ini Bapak buat berapa model? 2 Pak, mintanya harus 2 Pak. Yang pertama ini kan, nah ini loh Pak, PBL untuk yang pertama, PCB untuk pertemuan begini kedua. Pak, begini. Gimana Pak? Dalam satu RPP itu lazimnya modelnya 1. Nggih Pak, iya. Karena KD-nya RPP kan dibuat per KD kan? Iya Pak, iya. KD itu tidak mungkin 2 model. Iya kan? Iya Pak, iya. Nggih. Ingat Pak, prinsip pembelajaran K13 itu setiap pertemuan harus ada kognitif dan keterampilan. Iya Pak, iya. Nggih. Makanya di K13 tidak ada istilah psikomotorik, tidak ada. Di sana ada keterampilan. Nggih, ya Pak. Kalau psikomotorik itu khusus gerak tangan, badan kan? Iya Pak. Kalau keterampilan bisa kemampuan menerapkan aplikasi, misalnya menggunakan rumus. Iya Pak. Itu memilih alat, memilih bahan, itu sudah keterampilan. Iya Pak. Namanya keterampilan abstrak. Oh, nggih Pak. Kalau psikomotorik itu keterampilan konkret. Nggih. Makanya K13 tidak menggunakan istilah psikomotorik, tapi keterampilan. Oh, nggih Pak. Iya, siap, nggih. Oke. Saya mau lihat dulu Pak di pendahuluan. Coba Bapak lihat dulu. Oh, nggih Pak. Siap. Ini Pak. Nggih. Terus setelah itu guru berdoa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, mendengarkan informasi guru tentang tujuan pembelajaran, manfaat dan langkah-langkah pembelajaran, mengajukan pertanyaan. Pak. Iya Pak. Bagaimana lah Bapak ini? Kan kaitan dengan kehidupan sehari-hari tak kelihatan ini. Belum itu, iya Pak. Maaf Pak, belum itu Pak. Nggih. Itu kan dalam rangka persepsi. Iya Pak, iya. Ini ada nomor 5. Pertanyaan. Mengajukan pertanyaan terkait materi yang akan diajarkan. Oh, bukan hanya itu saja persepsi Pak. Mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Oh, iya Pak. Iya. Dengan melalui pembelajaran ini nanti dia bisa apa, dapat apa, tahu apa. Oh, nggih Pak. Baik dia sebagai pekerja atau sebagai pencipta lapangan kerja. Bapak jelaskan. Iya Pak, ya Pak. Maaf Pak, nggih. Yang paling penting Pak, paling penting murid ini akan menggunakan keterampilan ini 7 tahun mendatang loh. Iya Pak. Setelah mereka sarjana kan? Iya. Nah justru itu sampaikan isu yang berkembang di lapangan terkait dengan kompetensi ini. Oh iya Pak, iya. Perkembangan teknologi. Ini apa kompetensi dasarnya tadi? Membubut tirus Pak. Membubut tirus. Iya Pak, nggih. Berarti bubut manual. Nggih Pak, manual Pak, nggih. Apa perkembangan teknologi kira-kira dengan bubut tirus? Itu Pak dengan banyaknya sekarang pembuatan pembuatan robot Pak. Robot-robotan kita kan banyak memakai part tirus itu Pak, mungkin Pak, seperti itu. CNC kan? Nggih, seperti itu. Kita kan perkakas manual ini kan? Nggih, Pak, manual Pak, nggih. Jadi Bapak jelaskan sekarang sudah menggunakan mekatronika, robotika kan? Iya Pak, nggih, betul. Nggih. Dengan penggunaan atau peralatan produksi massal. Iya Pak. Nanti ketika dia tamat bekerja di produksi massal, oh ini yang disampaikan Pak Joko dulu katanya. Oh, nggih Pak, nggih. Siap, nggih, iya. Kecewa dia dengan pembelajaran kita. Iya Pak, iya. Ingat kita Pak, nanti Pak ya. Simak kita Pak ya. Oke. Jadi harus satu lagi belum ini. Bapak ini kan K13. Iya Pak. Ingat Pak, K13 itu di samping tadi keterampilan, ada KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Tidak boleh melanjut ke kompetensi yang lebih tinggi sebelum kompetensi yang mendasarinya tuntas. Nah, dalam hal ini, bagaimana Bapak mengetahui mereka tuntas? Dari ini Pak, kalau dari judul Pak, kita kan ada lembar kerja Pak ya, lembar kerja siswa Pak.
Untuk yang keterampilan kita dari job sheet-nya kita, Pak. Nanti kita membuat produknya nanti sesuai dengan Bukan itu, Pak, di pendahuluan. Oh, J, Pak, J. Bapak tanya dulu mereka dengan yang lalu. Oh, yang kemarin itu, Pak, J. Jadi mengukur kompetensi sebelumnya tuntas apa belum? Beberapa pertanyaan. Jadi review kemarin gitu, Pak, mereview lagi. Review dulu. Baru masuk yang sekarang. J, Pak, J. Nah, sekarang coba yang terakhir, yang penutup. Yang penutup. Ini, Pak. Ya. Berdoa, menerima penugasan untuk pembelajaran. Menerima penugasan atau menerima penjelasan? Jadi ini ya, Pak, kita kan contoh Pak ya, contoh ini kan selain ini kan kita membuat ulir, Pak, membuat ulir luar. Jadi kita kasih besok anak-anak bisa kita belajar tentang ulir luar sambil di rumah nanti sambil cari-cari referensi Google apa di mana untuk referensi ulir luar untuk kita bahas untuk minggu depan seperti itu, Pak. Gimana, Pak? Berarti tentang pembelajaran yang akan datang. Seperti itu. Nah, itulah dia, Pak. Kalau di awal tadi Bapak ukur yang lalu, lalu berikan kompetensi yang sekarang, sampaikan yang akan datang, kan? Pak, siap. Besok begitu juga, sehingga berlanjut terus dia, continue. Pak. Nah, itu perlunya pengukuran kompetensi yang kemarin. Oh, Pak, Nah, baru tahu, Pak, maaf, Pak, Nah, ya. Kira-kira di sini sudah ada evaluasi? Ada, Pak. Untuk yang evaluasinya yang apa, Pak? Tes tulis, Pak. Ada, Pak. Nah, barangkali tadi sudah ditanyakan Pak Batu juga ini. Mohon, Pak. Evaluasi ini apa gunanya? Untuk mengukur materi yang kita berikan, Pak. Paham apa belum, Pak, untuk mengukur materi artinya kita, Pak. Tuntas apa belum, kan? Pak. Kalau kita sudah tahu tuntas apa belum, apa yang kita lakukan? Nanti baru kita masuk ke itu, Pak, keterampilan, Pak. Ini kan sudah mau pulang, Pak. Maksudnya untuk berikutnya, berarti anak kan sudah. Bukan itu, Pak. Kita gimana, Pak? Mengukur ketuntasan hari ini. Setelah kita tahu tuntas atau tidak, tentu ada remedial dan pengayaan. Kan itu kan? Ada tadi kita tak bawa, Pak. Ada Pak Batu tadi kan? Ada, sudah Bapak siapkan materi pengayaannya? Belum, Pak, masih lembar evaluasi untuk pengayaan dan remediasi, Pak. Tapi soalnya harus disiapkan, Pak, di akhir bahan ajar. Oh, gitu, Maaf belum, Pak, itu di akhir bahan ajar. Ada materi pengayaan, ada materi remedial. Jadi materinya, Pak. Itulah nanti kita berikan pada anak yang belum tuntas kasih remedialnya, yang tuntas kasih pengayaan. Oh, Pak. Itu berarti jangan salah kita di apa ini. Gimana, Pak? Itu berarti materinya apa? Soalnya, Pak, nanti, Pak. Materinya, Pak, Ya tergantung Bapak apa yang Bapak buat remedialnya. Oh, ngaten, siap, Pak. Nah, bisa soal, bisa bacaan. Oh, ya tergantung materinya, Pak. Oh, iya, Pak. Jangan pula sempat anak yang rajin dibiarkan begitu saja, nanti malas juga dia, kan? Iya, Pak, betul, Pak. Ya, betul, Pak. Jadi yang malas dan yang rajin sama perlakuannya. Ada yang kita berikan, kan? Iya, Pak. Oke. Gimana Pak Batu, sampai jam berapa ini? Baik, Pak Idir, waktu Pak Joko sebenarnya sudah pas di 52 menit ini. Oke. Nah, baik. Pak Joko. Iya, Pak Batu. Ya. Iya, Pak jadi, Batu. Ketika kita lemah untuk dianalisis permasalahan sampai menetapkan solusi masalah, iya, Pak, maka itu akan ada berdampak kepada bagaimana rencana aksi yang akan kita tetapkan. Ya, iya, Pak. Jadi memang ada arah-arahan dari Pak dosen sebelumnya. Iya, Pak. Namun arahan itu kan harus ada penyamaan persepsi. Itu, Pak, betul itu, Pak, ya, betul, Pak. Ya, karena tadi dari Pak Doni itu sudah sangat baik, kepada Pak Gali juga sudah baik, sangat baik juga. Lah, jadi ini ke Pak Joko masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki ya, Pak Joko ya. Pak, maaf, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Nanti harus ada yang diperbaiki lagi, termasuk tadi itu. Saya belum mengkaitkan tadi terhadap bagaimana Bapak mengevaluasi untuk menjawab ketercapaian tujuan
IPK dan kadiknya seperti itu. Nggih, Pak. Apakah Betul, nggih. memang seperti yang disampaikan Pak Idris tadi ketuntasan ya Pak ya? Baik, waktu Pak Joko itu berarti 54 menit ya, Nggih, kita kan Pak. 50 menit. Baik Pak Nggih, Joko, Pak. terima Makasih, Pak. kasih Nggih. banyak Pak Joko. Nggih, matur, Silakan Pak. di Nggih. Nggih, Pak. live, tapi kalau bila ada closing statement-nya silakan Pak Joko. Nggih, Pak. Sebelumnya saya Pak mewakili Pak diri saya sendiri, Pak. Saya juga Ya. butuh masih banyak kekurangan, Pak. Mohon maaf sebelumnya, dan saya juga mohon bimbingannya dari Pak Batu, Pak Idris dan semuanya untuk menyempurnakan bakat kami, Pak. Kami memang masih lemah di guru SDM itu masih lemah di masalah ini, Pak. Mohon maaf dan sekali lagi mohon pamit. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Duha, Baik, silakan. Pak. Selesai, sudah, Pak. ya sudah Pak Duha. Terima kasih Pak Duha. Matur nuwun, Pak. Recording Nggih. stop.